Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang upaya pemerintah Minahasa Selatan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Baik, di materi pertama ada teori singkat pajak. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayar wajib pajak untuk membiayai pengelolaan kolektif. Guna meningkatkan kesejahteraan umum, pemerintah daerah diberikan wewenang mengelola dan memungut pajak daerah untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Penerima pajak di Minahasa krusial untuk mendanai program publik seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan aparatur, dan potensi kebocoran pajak menghambat optimal pendapatan asli daerah. Landasan teori pajak. Lanjut di landasan teori pajak, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada kepala daerah yang terutama untuk orang pribadi dan badan, digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Memungut pajak daerah ini berisi dan dibaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sumber pendapatan, pajak daerah adalah sumber pendapatan daerah APBD yang penting untuk membiayai pemerintah dan membiayai daerah. Di pembangunan daerah, setiap pembiayaan pajak dipusatkan untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan. Dan di sini bisa dilihat landasan hukum pajak. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah Pajak dan Retribusi Daerah. Yang kedua di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Perda tiap kota dan kabupaten. Di yang keempat, tarif pajak restoran maksimal 10% ditetapkan oleh masing-masing daerah. Selanjutnya saya akan membahas tentang PAD atau pendapatan asli daerah. PAD adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya itu sendiri. Pendapatan ini dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sektor pendapatan daerah sendiri sangat penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan juga pembangunan. Macam-macam PAD ada pajak daerah, yaitu iuran wajib pajak dari orang pribadi atau badan. Selanjutnya ada retribusi daerah, yaitu pembayaran atas jasa atau izin tertentu. Selanjutnya ada hasil pengelolaan kekayaan, yaitu pendapatan dari aset daerah yang dipisah dan yang lain. Selanjutnya ada perbandingan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk presentasi kontribusinya ada 0 sampai 10% masuk ke kategori sangat kurang, 10 sampai 20% masuk kategori kurang, 20 sampai 30% masuk kategori sedang, 30 sampai 40% masuk kategori cukup baik, dan 40 sampai 50% masuk kategori baik, dan untuk lebih dari 50% masuk kategori sangat baik. Untuk tahun 2014 sendiri ada pajak restorannya ada 450.414.182 rupiah. Pendapatan pajaknya ada 8 miliar 796 juta 148.283 rupiah. Untuk presentasinya ada 5,13% masuk kriteria sangat kurang. 2015 sendiri ada pajak restorannya ada 738 juta 34.259 rupiah. Pendapatan pajaknya ada 8 miliar 950 juta 129.640 rupiah. Untuk presentasinya ada 259 rupiah. Pendapatan pajaknya ada 8 miliar 950 juta 129.640 rupiah. Untuk presentasinya ada 8,74%, yaitu masuk kategori sangat kurang. 2016 sendiri ada pajak restorannya ada 1 miliar 275 juta 508.289 rupiah. Pendapatan pajaknya ada 10 miliar 936 juta 653.416 rupiah. Untuk presentasinya ada 11,66% masuk ke kriteria kurang. Untuk 2017 ada pendapatan restorannya ada 1 miliar 545 juta 702.942 rupiah.
Untuk pendapatan pajaknya ada 12.281.231.406 rupiah. Transaksinya ada 12,58% masuk ke kriteria kurang. Untuk rata-rata kontribusinya ada 9,52% yang masuk ke kategori sangat kurang. Selanjutnya ada simulasi perhitungan pajak restoran. Simulasi perhitungan pajak untuk restoran tepi laut di Minahasa Selatan. Untuk yang pertama ada DPP atau dasar pengenaan pajak, yaitu penjualan makanan atau minuman sebesar 120 juta ditambah service charge sebesar 5 juta ditambah pendapatan lain-lain 2 juta sama dengan 127 juta. Yang kedua ada pajak restoran, yaitu 10% dari DPP. 10% dikali 127 juta sama dengan 12.700. Yang ketiga ada pajak reklame, yaitu 25% dari sewa. 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000 untuk per bulan. Yang keempat ada pajak parkir, yaitu 30% dari pendapatan. 30% dikali 2 juta sama dengan 600.000 per bulan. Yang kelima ada pajak hiburan, yaitu 35% dari tiket, yaitu 35% dikali 1 juta sama dengan 350.000. Jadi total pajak daerah yang harus dibayar ada 12.700 ditambah 250.000 ditambah 600 ditambah 350 sama dengan 13.900.000 untuk per bulan. Oke, baik, selanjutnya ada poin SPT. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian SPTPD. Berikut langkah-langkah pengisian SPT Pajak Daerah Minahasa Selatan. Pada bagian header terdapat masa pajak dan tahun pajak, diisi bulan dan tahun pajaknya. Di sini contohnya adalah Desember dan tahun pajaknya itu 2024. Lalu yang kedua ada bagian ke-1, yaitu identitas wajib pajak. Isi sesuai data wajib pajak atau masukan. Yang pertama, nama wajib pajak, lalu ada alamat wajib pajak, NPWD atau nomor pokok wajib pajak daerah, NOPD atau nomor objek pajak daerah. Lalu ada nama objek pajak atau usaha. Di sini kita ambil restoran tepi laut. Lalu ada alamatnya, alamat objek atau usaha yang kita ambil adalah Jalan Boulevard Amurang, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu klasifikasi usaha. Tandai salah satu bagian antara restoran atau penyedia boga. Contohnya yang kita ambil di sini adalah restoran. Isi bagian pendapatan dari makanan dan minuman di sini 120 juta. Isi pendapatan dari service charge yaitu 5 juta. Isi pendapatan lain-lain di sini 2 juta. Isi dasar pengenaan pajak atau DPP di sini 127 juta. Isi pajak terhutang yaitu 10% dikali DPP, contohnya 10% dikali 127 juta. Yang hasilnya 12.700. Karena tarif pajak restoran di Minahasa adalah 10%, maka pajak terhutang dihitung sebesar 10% dikali DPP, yaitu hasilnya 12.700. Pada simulasi ini tidak ada faktor pengurang dan belum ada pembayaran sebelumnya, sehingga pajak yang kurang bayar juga sebesar 12.700. Ini ada bagian ketiga, yaitu data pendukung, yang berisi surat setoran pajak daerah atau SSPD, rekapitulasi omzet atau penjualan, lalu ada rekap penggunaan bon atau bill, rincian transaksi masa pajak, serta lampiran lain bila diperlukan. Lalu ada bagian kelima, yaitu terakhir penandatanganan. Tahap terakhir ini adalah penandatanganan oleh wajib pajak atau penanggung jawab usaha, lengkap dengan tanggal dan cap usahanya. Tanda tangan ini menunjukkan bahwa data yang dilaporkan benar dan menjadi bentuk tanggung jawab wajib pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran hasil dari teman-teman saya menjelaskan dari materi-materi sebelumnya. Untuk yang pertama, sini ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu ada pajak daerah merupakan sumber penting dalam meningkatkan pendapatan hasil daerah atau PAD Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya melalui pajak restoran dan jenis pajak daerah lainnya. Proses laporan dan perhitungan pajak melalui SPTPD membantu pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak secara lebih tertib dan terukur. Namun,
optimalisasi penerimaan pajak daerah masih memerlukan peningkatan kesadaran wajib pajak serta pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih efektif. Berikutnya ada saran. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, memperkuat pengawasan terhadap objek pajak yang potensial, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pajak daerah. Dengan angka tersebut, penerimaan pajak daerah diharapkan dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.